warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ita Anita dengan NPM 220110521116. Terima kasih kepada Ibu Afini Martini SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi makalah yang telah saya persiapkan dengan sepenuh hati. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Bab 2, pembahasan. 2.1, pengertian pendidikan anti narkoba. Pendidikan anti narkoba adalah pendekatan yang sadar dan terencana untuk membuat situasi pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran sehingga siswa secara efektif bekerja pada kapasitas mereka untuk memiliki kekuatan mendalam yang ketat, kebijaksanaan, menghindari, menyangkal, memerangi, dan mensosialisasikan anti narkoba sehingga risiko narkoba tidak menyebar ke semua individu. Pendidikan anti narkoba merujuk pada upaya pendidikan yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan mengurangi dampak negatif di masyarakat. Pendidikan anti narkoba biasanya dilakukan di sekolah, lembaga pendidikan, dan komunitas sebagai bagian dari program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu tujuan utamanya untuk memberikan pengetahuan yang akurat dan komprehensif tentang narkoba kepada individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. 2.2 Bahaya penggunaan narkoba pada anak usia sekolah dasar. Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 tahun sampai 24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Anak SD yang menggunakan narkoba berisiko mengalami gangguan kesehatan mental dan emosional. Penggunaan narkoba pada anak SD dapat mengganggu proses belajar dan prestasi akademik yang baik. Anak-anak yang mengonsumsi narkoba cenderung memiliki masalah konsentrasi, kehilangan minat belajar, absen sekolah, dan prestasi yang menurun secara signifikan. Karena belajar adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan akan membangun bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur saraf, sehingga tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, belajar sebagai generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Dampak negatif atau bahaya dalam penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau usia pelajar adalah sebagai berikut. 1. Perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. 2. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. 3. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. 3/4 sering menguap, mengantuk, dan malas. 4. Tidak memedulikan kesehatan diri. 5. Suka mencuri atau membeli narkoba. 6. Dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada obat tersebut. 7. Jika seseorang mengalami kecanduan berat akan menghancurkan antioksida pada tubuh manusia sehingga akan memicu berbagai penyakit seperti hepatitis C, AIDS atau virus HIV yang sangat umum terjadi pada pengguna jarum suntik. 2.3 Upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan di sekolah dasar. Pencegahan narkoba pada anak usia sekolah dasar merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi mereka dari bahaya narkoba. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara sekolah dan keluarga dapat memberikan pendidikan yang tepat pada anak-anak. Komunikasi terbuka antara anak dan orang tua juga sangat penting, karena orang tua harus memberikan perhatian dan memberikan pengarahan yang positif kepada anaknya. Pencegahan penggunaan narkoba di sekolah dasar adalah salah satu wujud perlawanan terhadap penggunaan narkoba yang kronis. Kurangnya data yang dimiliki pelajar tentang ancaman narkoba juga akan menambah luas jangkauan penggunaan obat terlarang di golongan pelajar. Pelajar yang memiliki pendidikan yang dapat memotivasi, belajar, dan berinteraksi dengan baik dalam hal kesehatan mental akan tahan terhadap penggunaan narkoba. Salah satunya indikasi sekolah tidak berbahaya adalah adanya praktik dan kegiatan siswa yang memperhatikan masalah pengendalian narkoba dan antisipasi penggunaan obat terlarang di sekolah. Karena pembangunan sekolah komprehensif dan pengawasan yang komprehensif. Siswa berada di sekolah biasanya dalam
7-8 jam sehari merupakan institusi potensial yang sangat mempengaruhi keberadaan siswa yang ditampilkan setiap hari. Analisa dan Suharningsih 2017. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sadar makalah saya masih jauh dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.